Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur sekali lagi diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Oleh karena itu, kita jangan menyia-nyiakan waktu ini karena setiap hari adalah hari yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita belajar firman-Nya, marilah meminta pertolongan dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur saat Engkau berikan kami kesempatan menikmati satu hari yang baru. Ajarlah kami menggunakannya sebaik mungkin dan tuntunlah kami untuk melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana harus berdoa, maka Yesus memberikan sebuah pola yang sangat jarang ditemui oleh orang-orang Kristen. Biasanya orang Kristen saat berdoa maka mereka akan meminta apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi cita-cita mereka, apa yang menjadi keinginan terbesar hati mereka. Tetapi Yesus mengajarkan hal yang berbeda. Oleh karena itu, pagi ini kita akan melihat satu bagian saja dari doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Sadarkah kita saat kita memulai doa yang kita panjatkan, sering kita langsung berkata apa yang menjadi keinginan hati kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kekesalan, kesedihan, kegembiraan hati kita. Pada dasarnya, Yesus mengajarkan kita bahwa doa itu harus dimulai dengan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Yesus menyebutkan kata Bapa. Bapa dalam bahasa Aram adalah sebutan yang digunakan dalam keseharian mereka kepada ayah mereka di dunia. Sehingga kata Bapa ini atau sering juga dikatakan Aba adalah sebutan seseorang kepada ayahnya yang begitu dekat dengan dia. Dan kata Bapa ini jugalah yang digunakan Yesus dalam kesehariannya. Jika kita mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus, contoh di dalam Injil yang lainnya, maka kita menemukan bahwa dia sering menyebut Allah sebagai Bapanya. Sebut saja dalam Markus 14 ayat 36, bahkan dalam Roma 8 ayat 5 Paulus pun menuliskan hal yang sama. Sehingga kata Bapa itu menunjukkan bahwa adanya kedekatan antara seseorang kepada orang yang lainnya. Dan Yesus memberikan kita sebuah tanda bahwa saat kita berdoa, maka kita harus betul-betul mengakui bahwa kita sangat dekat dengan Tuhan. Artinya doa itu adalah bentuk relasi yang dekat antara seseorang kepada yang lain. Kita tidak boleh menjadikan doa hanya sebagai batas atau sebagai tempat untuk permintaan kita yang begitu banyak. Tetapi doa memberikan kita sebuah tempat untuk semakin dekat kepada Tuhan dan berelasi dengan Dia. Sehingga kata selanjutnya ialah dikuduskanlah namamu. Kata dikuduskanlah namamu, kata kudus dalam bahasa aslinya itu artinya dipisahkan. Dipisahkan berarti dia berbeda dari hal-hal yang lain. Ketika kita menggunakan sebuah barang untuk memasak, maka barang ini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang lain, karena dia sudah dipisahkan khusus untuk memasak. Maka kata dikuduskan ini berarti dipisahkan. Artinya hanya Tuhan sendirilah yang kudus, tidak ada yang seperti Dia. Oleh karena itu ketika kita berkata dikuduskanlah namamu, berarti kita menjadikan Allah itu satu-satunya sebagai Allah yang berbeda dari apa yang mungkin kita idolakan. Kita tidak boleh menyamakan Dia dengan semua hal yang kita senangi di dunia ini. Kata dikuduskanlah namamu bisa juga diartikan sebagai hal yang demikian. Biarlah namamu tetap kudus. Atau bisa juga disebutkan dengan biarlah namamu selalu dijadikan kudus oleh setiap orang. Sehingga ketika kita berdoa dan terus menyatakan kekudusan Tuhan, maka kita telah memuji Dia dan kita juga berelasi dengan Dia. Kita menemukan dua hal dari apa yang kita baca yang sangat singkat ini. Yang pertama ialah
kita menyebut Allah sebagai Bapa kita, artinya kita dekat sekali dengan Dia. Dan yang kedua, kita menguduskan nama Allah atau mengakui bahwa Allah itu sungguh berbeda dari Allah yang lain, dari ilah yang lain, dari semua hal-hal yang dianggap berharga oleh dunia. Maka saat ini, jikalau kamu berdoa, berdoalah dengan relasi yang dekat kepada Tuhan. Berdoalah dengan memuliakan Dia. Justru doa itu sering digunakan sebagai cara untuk mendapatkan, untuk meminta, untuk curhat. Itu memang bukan hal yang salah, karena Yesus juga berkata, mintalah kamu akan diberikan, carilah kamu akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sehingga ketika kita menjadikan doa sebagai tempat untuk meminta kepada Tuhan, bukan sebuah hal yang keliru, tetapi hal yang paling kita harus ingat ialah berdoa adalah sebagai tempat untuk kita berelasi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan berdoa adalah sebagai tempat untuk kita memuliakan Tuhan, menguduskan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, jikalau selama ini berdoa yang kita lakukan adalah doa-doa yang sekedar meminta, maka ubahlah. Dan mari ikutilah apa yang Yesus ajarkan. Muliakanlah Dia dan bangunlah relasi yang baik dengan Dia. Karena Dia adalah Bapa kita yang menyediakan segala sesuatu untuk kebutuhan kita. Amin. Bapa dalam surga, tolonglah kami untuk memahami isi hati-Mu, dan biarlah kami membangun relasi yang dekat dengan Engkau. Dan tolong juga kami untuk melakukan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu seumur hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.